Kita ke Surabaya dulu nih. Ada berita bahwasanya Dinas Pendidikan Surabaya berencana menjadikan permainan Mobile Legends sebagai kegiatan ekstrakurikuler dikarenakan Mobile Legends adalah salah satu game online yang sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja. Di balik rencana tersebut, ada kekhawatiran orang tua terhadap dampak buruk permainan Mobile Legends pada anak. Berikut beberapa dampak negatif Mobile Legends terhadap siswa sekolah. Yang pertama, menurunnya motivasi belajar, tugas sekolah diabaikan, dan tidak mau belajar karena kecanduan bermain Mobile Legends. Yang kedua, siswa sering bermain hingga larut malam, menyebabkan kurang tidur dan kelelahan saat di sekolah. Hal ini berdampak pada konsentrasi dan daya ingat mereka. Yang ketiga, game ini dapat memicu emosi negatif seperti mudah marah, frustasi, terutama saat mengalami kekalahan. Beberapa pemain bahkan menunjukkan perilaku agresif akibat tekanan dalam permainan. Yang keempat, Mobile Legends menawarkan berbagai item berbayar yang membuat pemain tergoda untuk menghabiskan uang mereka. Bahkan ada yang sampai mencuri atau marah kepada orang tua jika tidak diberikan uang untuk bermain game ini. Yang kelima, terlalu sering bermain game dapat mengurangi interaksi sosial dengan teman dan keluarga seperti introvert. Tapi ya kok bisa lah ya Dinas Pendidikan ini mau membuat ekstrakurikuler Mobile Legends ini. Sementara banyak berita yang berseliweran gara-gara Mobile Legends banyak anak candu main game ini, sehingga anak melawan orang tua, mencuri uang orang tua, mencuri barang tetangga, ada yang gila, banyak hal lainnya yang membuat rusak anak-anak gara-gara bermain Mobile Legends ini. Malah ada lagi ayah tega membunuh anaknya karena anaknya nangis dan si ayah terganggu main game dengan tangisan anaknya, sehingga dibunuhnya anaknya gara-gara main game tersebut. Miris nggak kita mendengar beritanya? Tapi iyalah, pula namanya negara kita mengemban sistem kapitalis sekularisme yang mementingkan kepentingan pemilik modal daripada mencerdaskan rakyatnya. Makanya Dinas Pendidikan bekerja sama dengan pengusaha yang memiliki perusahaan game Moonton ini agar game tersebut dengan mudah dimainkan anak-anak dengan cara legal. Ya pastilah kalau ada kerjasama ada untung dari kedua belah pihak. Nggak mungkin ada asap kalau tak ada api, ya kan? Coba lah kalian pikir-pikir lagi. Betulnya itu kata tim pendidikan bahwasanya bermain game membuat anak didik semakin luas wawasannya. Ya ianya makin luas dan pintar lah bermain game, ya kan? Makanya lah mama-mama tadi udah pusing mikirkannya kalau seandainya jadi dibuat ekskul Mobile Legends ini. Jadi apakah boleh ekskul game di dalam Islam? Islam memandang pendidikan adalah yang paling utama. Bahkan negara wajib mengutamakan pendidikan setiap orang, sampai-sampai pendidikan digratiskan karena pentingnya pendidikan di dalam Islam. Di dalam Islam, negara berperan aktif untuk meriayah rakyatnya agar mendapatkan ilmu pendidikan yang tinggi serta dibarengi dengan akhlakul karimah. Islam menjaga hafalan setiap anak-anak yang muslim agar tidak lalai dalam melaksanakan perintah agama dan waktu di hidup ini tidak sia-sia dengan bermain game berjam-jam. Dari Al-Makki bin Ibrahim, dari Abdullah bin Sa'id Abdin, dari ayahnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412, At-Tirmizi nomor 2304, Ibnu Majah nomor 4170, Ahmad. Jadi jangan sampai kita lalai dengan waktu senggang tadi dengan bermain game. Seharusnya waktu senggang itu kita isi dengan yang bermanfaat, yaitu belajar ilmu agama. Yang ilmu agama itu luas. Bahkan selama kita hidup, ilmu agama itu tidak selesai kita pelajari. Bahkan sampai-sampai dikatakan di dalam surah Luqman ayat 27 yang artinya, jikalau seluruh pepohonan di bumi dijadikan pena dan seluruh lautan dijadikan tinta untuk menulis kalamullah, niscaya kalamullah tidak akan habis-habisnya dituliskan. Perumpamaan ini menunjukkan betapa luas dan agungnya ilmu Allah, sehingga tidak ada limit yang bisa manusia gunakan untuk mengukur atau memahami batasannya. Hal ini seharusnya mendorong manusia untuk terus mencari ilmu dan pengetahuan, karena ilmu adalah jalan untuk meraih kebaikan di dunia dan akhirat. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang akan dilakukan untuk esok hari. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Sebagaimana kata ahli ilmu agama, dunia adalah ladang akhirat. Jika manusia sudah lalai terhadap dirinya sendiri, maka krisis kemanusiaan sedang mengintipnya dan kehancuran tengah merayap mendekatinya. Bangsa ini harus segera sadar dan ingat dengan kondisi krisis yang tengah dihadapi. Jika tidak ingin jatuh ke lubang krisis yang sama atau tetap dalam krisis akibat kelalaian dari para pejabatnya. Jadi masih mau memasukkan ekskul Mobile Legends di sekolah yang tidak ada manfaatnya di akhirat?